Ketika saya masih kecil dan orang lain bertanya, "Anda ingin menjadi apa ketika dewasa nanti?" Bagaimana saya menjawab pertanyaan mereka? Dokter, bagaimana jika saya tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali? Apakah saya akan terus menjadi Nick Vujicic? Ya, apakah saya akan berharga? Ya, apakah ada Nick Vujicic yang lain di luar sana? Tidak. Jika Anda menarik lidah saya keluar, apakah saya masih Nick Vujicic? Meskipun Anda melepas telinga saya, membakar kulit saya akan tetap menjadi Nick Vujicic. Kamu tidak akan dapat menyentuh jiwa manusia. Dan beberapa dari kita terganggu oleh hal-hal yang kita lihat dan menyebabkan kita terpuruk atau kita buat orang lain itu terpuruk atau kita mengingat orang. Tapi kenapa begitu? Bagaimanapun kita sama. Ketika saya masih kecil, saya berpikir mungkin aku tidak terlalu berharga atau berguna karena saya hanya bergantung pada orang tua saya. Saya ingin semua orang tahu di sini satu hal, jangan menyerah. Jika Anda penyandang disabilitas, bagaimanapun juga, itu adalah anakmu. Itu adalah anakmu. Jadi berdoalah kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong Anda. Dan sekarang Anda berpikir, mudah bagi saya untuk berbicara karena saya dari Australia. Iya, karena saya terlahir dari Australia dalam keluarga yang penuh kasih, berpendidikan. Saya merasa memiliki tanggung jawab dan memiliki tugas yang lebih besar untuk pergi ke negara lain dan membantu orang sebanyak mungkin. Tapi tidak hanya untuk orang yang duduk di kursi roda. Karena jika Anda melihat ini, itu adalah disabilitas. Tapi sebenarnya disabilitas hati lebih melumpuhkan daripada tidak memiliki lengan atau kaki. Takut gagal, takut akan apa yang dipikirkan dipikirkan orang tentang kami. Bagaimana cara mengatasinya? Saat aku berumur 8 tahun, saya punya banyak sekali ketakutan. Dan seiring berjalannya waktu, saya saat ini saya berumur 33 tahun. Saya seorang suami, ayah dari 2 orang anak. Saya seorang dari 2 orang anak, seorang penulis, seorang pembicara. Saya sudah terbang sampai 2.500 kali. Saya terbang keliling dunia sejauh 5 juta kilometer. Saya bahagia dan saya mencintai hidup saya. Ketika saya masih kecil, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menikah. Saya berpikir, siapa yang mau menikah dengan saya? Saya bahkan tidak bisa memegang tangan istri saya. Namun hari ini, saya menyadari aku tidak perlu memegang tangannya. Aku perlu memegang hatinya. Aku perlu
Aku bisa mencintai istriku. Aku mencintai istriku, menghargainya, melayani dia, melindunginya, membelanya bersama bersamanya saat dia membutuhkan saya. Tidak perlu tangan, bahkan tidak membutuhkan kaki. Dulu saya berpikir saya tidak bisa memberikan tangan saya ketika anak saya masih menangis. Tapi hari ini ketika anak-anakku menangis, ayah tidak bisa memeluk mereka. Tetapi mereka dengan tangan mereka sendiri dapat memeluk saya. Lihat, inilah yang ingin saya katakan. Saya memberitahu remaja sepanjang waktu. Jika kamu tinggal di keluarga yang broken home, saya percaya itu masih lebih baik daripada hidup tanpa tangan dan tanpa kaki. Tidak Anda mengharap, tidak Anda mengharapkan dan membandingkan penderitaan kamu dengan penderitaan orang lain. Tetapi harapan sebenarnya, jika kita menemukan harapan, jadi pertanyaannya adalah, apakah harapan itu? Ketika saya masih kecil, saya melihat barang-barang pecah, berkeping-keping. Dorongan membawa Anda lebih dekat ketika dekat ketika bukan lebih dekat ke takdir sejati Anda. Kebohongan membawa Anda menjauh dari takdir Anda. Saya jelek. Aku tidak cukup baik. Aku akan kesepian selama sisa hidupku. Mungkin akan lebih baik jika aku menghilang sama sekali. Mungkin menyerah begitu saja. Mungkin hidup ini tidak ada gunanya. Saya akan diejek selama sisa hidup saya. Pukul 10 saya mencoba tenggelam diri saya di kamar mandi rumah. Pukul 10 saya mencoba tenggelam di diri saya di kamar mandi rumah Anda. Ketika saya mencoba, ada satu pikiran yang menghentikan saya. Saya membayangkan seperti apa ibu, ayah, saudara laki-laki saya, dan seorang saudari menangis di kuburanku. Saya tidak ingin memberi mereka rasa sakit itu. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di dunia ini. Tuhan, kau tahu berapa bahagianya aku. Lihat berapa banyak saya akan kehilangan. Jika kamu menghadapi masalah yang berat atau masalah-masalah sulit, kamu tidak harus menyelesaikan sendiri. Kasih tahu seseorang. Psikolog. Saya ingin kamu tahu ada banyak orang di
di Lituania yang datang ke acara ini merasa bahwa hidup sudah berakhir. Saya bersimpati dengan Anda untuk rasa sakit Anda. Tapi aku cinta kamu. Aku ingin kamu tahu hidupku adalah salah satu contoh kehidupan yang hebat dan indah dapat didadukan dari kepingan-kepingan yang lebih pecah. Jika Anda memberikan kesempatan, berbaiklah dari berbaliklah dari kebohongan, pergilah kepada kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan. Apakah saya terlihat seperti pria penyandang disabilitas? Tidak. Apakah saya merasa sangat membutuhkan dan membutuhkan eh, membutuhkan dan membutuhkan kaki saya? Tidak. Apakah saya terlihat seperti orang bebas bagi Anda? Yes. Nah, mungkin hanya itu eh, yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.